Kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus masih menjadi masalah yang perlu dibenahi. Bentuknya tidak hanya tindakan fisik, tetapi juga ucapan, komentar verbal, intimidasi, juga melalui media sosial. Kurangnya kesadaran tentang batasan pribadi, etika dalam berinteraksi, juga pemahaman mengenai kesetaraan gender membuat hal ini masih banyak dinormalisasikan di kalangan mahasiswa. Sebelum melaksanakan program, kami melakukan observasi dan wawancara kepada beberapa narasumber untuk mengetahui pandangan mereka mengenai kasus pelecehan seksual yang terjadi saat ini. Berdasarkan hasil wawancara, kami mengidentifikasi 3 faktor utama yang menjadi penyebab normalisasi kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus. Yang pertama adalah kurangnya edukasi, yang kedua adalah normalisasi candaan seksual, dan yang ketiga adalah minimnya kesadaran tentang batas-batas yang harus dihormati. Berdasarkan temuan tersebut, kami mempersiapkan media berupa poster yang berisi informasi mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, pentingnya konsen, serta langkah yang dapat dilakukan baik sebagai korban maupun sebagai saksi. Program ini kami laksanakan melalui campaign dan edukasi secara langsung kepada mahasiswa. Kami juga menjelaskan beberapa bentuk-bentuk kekerasan seksual seperti pelecehan verbal, non-verbal, fisik, digital, hingga psikologis agar mahasiswa dapat mengetahui batasan-batasannya dan memahami bentuk-bentuknya. Kami juga memberikan pemahaman tentang konsen bahwa setiap interaksi yang melibatkan tubuh, ruang pribadi, serta perasaan seseorang harus didasari dengan persetujuan yang jelas, sadar, dan tanpa paksaan. Konsen bukan hanya sekedar hubungan asmara saja, tapi soal menghormati batas seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada yang boleh berasumsi bahwa diam berarti iya atau bahwa hubungan dekat memberikan izin untuk melewati batas. Halo, nama kamu siapa? Dari angkatan berapa? Halo, nama aku Raditya dari SBM 28. Halo, aku Vini dari angkatan 28. Halo, perkenalkan nama saya Sebastian Rizudaya. Saya dari SBM ITB dengan jurusan Kewirausahaan angkatan 28. Apa tanggapan kamu terhadap poster-poster yang udah kami pasang di mading? Terkait dengan poster tersebut, yang sudah saya lihat itu cukup informatif dan juga membuat saya sangat sadar betapa pentingnya untuk melaporkan tindakan kekerasan seksual. Dan untuk kekurangan itu sendiri dari poster mungkin yang perlu ditingkatkan adalah teksnya perlu disedikitkan supaya orang-orang juga bakal ngeh atau sadar gitu terkait dengan poster yang akan dilihat. Jadi sikat, padat, dan jelas. Menurut aku sih udah bagus banget, udah informatif sama visualnya udah bagus. Tapi mungkin bisa ditaruh kayak kontak personnya kayak hotline Satgas PPK S gitu. Setelah saya melihat semua informasi yang telah dipaparkan kepada saya jadi bisa merasa kayak ternyata ini loh cara mengidentifikasi kalau semisalnya ada terjadi kekerasan seksual, dan tentunya saya juga jadi tahu semisalnya ada terjadi kasus atau semisalnya ada teman saya yang jadi korban amit-amit gitu ya, apa yang harus dia lakukan. Jadi dia tahu penanganannya seperti apa, langkah preventif dan juga represifnya. Tentunya informasi yang sudah dipaparkan ini sangat membantu buat semisalnya pencegahan nanti dan juga semisalnya terjadi kekerasan seksual. Dari penelitian ini kami sadar bahwa masih banyak orang yang belum tahu bentuk-bentuk kekerasan seksual, dan edukasi sejak dini itu penting loh. Melalui program ini kami berharap untuk meningkatkan awareness masyarakat untuk lebih peduli, berani speak up, dan menciptakan lingkungan aman bagi perempuan. Perubahan besar dapat dimulai dengan langkah kecil. Dengan saling menghargai, mengedukasi, dan menjaga satu sama lain, ruang aman dapat kita ciptakan bagi semua orang. Jika kalian menemukan kasus kekerasan seksual, jangan segan untuk menghubungi kontak di bawah ini.